Perayaan Hari Raya Paskah di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi, Makassar menghadirkan suasana berbeda pada Minggu 5 Maret 2026. Gereja yang berada di Jalan Hertasning, Kelurahan Botomakio, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, merayakan Paskah dengan nuansa inkulturasi Manado, Sulawesi Utara. Lagu-lagu asal Manado dinyanyikan diiringi dengan alat musik kolintang. Umat ada yang memakai baju khas tradisional Manado serta Minahasa. Ketua Panitia Pelaksana Paskah 2026 Wilayah 5, Marilyn Suminjab, menyatakan bahwa sejak kelahiran Pastor Leo Paliling di Paroki Santo Fransiskus Assisi menggunakan inkulturasi memeriahkan perayaan besar. Pada Natal 2025, Paroki Santo Fransiskus Assisi memakai inkulturasi Bugis Makassar. Di perayaan lain, biasanya pula dengan inkulturasi Toraja. Di Paskah tahun ini, misa inkulturasi Manado di Gereja Santo Fransiskus Assisi membawa semangat APP Keuskupan Agung Makassar, yakni semangat Laudato Si dan transformasi hidup. Ia menjelaskan dengan tema ini menunjukkan bahwa iman Katolik dan kekayaan budaya Manado bisa menjadi jawaban atas krisis sosial. Misinar Sekekipan Makassar bersama ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan Koko, dan ini sudah disebut oleh Bapak Fikri yang selalu mendukung anak kita. Dan terima kasih untuk pelayanan ada para Cina, lektor, PPH, Pemasmur, dan juga paduan suara dan seterusnya. Pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali Paskah tahun 2026 ini secara merata di Keuskupan Agung Makassar itu kita menggunakan tema semangat Laudato Si dan transformasi hidup mengatasi krisis sosial, di mana kita melihat di akhir tahun 2025 itu sangat banyak bencana-bencana alam, dan kita melihat banjir dan
gempa bumi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Aceh. Oleh sebab itu kami mengikut tema dari KWI dan dijalankan di seluruh Keuskupan se-Indonesia. Dan hari Minggu Paskah ini kita juga merayakan Paskah dengan tema Inkulturasi Manado. Jadi lagu tadi, kita ada beberapa lagu Inkulturasi Manado, dan juga ada Iringan Kolintang, juga ada busana beberapa Manado untuk memeriahkan perayaan Paskah di Paroki Santo Fransiskus Assisi. Bu, kenapa mungkin ada diangkat terkait Inkulturasi Manado ini, Bu? Baik, di Paroki Assisi sejak pastor paroki kami, Pastor Leo Paliling, memang menggunakan beberapa inkulturasi untuk memeriahkan perayaan-perayaan besar, ya, seperti baru-baru perayaan Natal menggunakan inkulturasi Bugis Makassar, ya, biasa juga inkulturasi Toraja, dan kebetulan di Paskah ini kita menggunakan inkulturasi Minahasa atau Manado, seperti itu. Bu, kalau untuk jumlah jemaat yang hadir ini di hari Paskah ada berapa, Bu, perkiraan? Inkulturasi Manado itu mulai dari tadi malam, misa Sabtu Suci jam 18.30 dan Minggu Paskah tadi jam 8.30 dan sebentar satu kali misa terakhir jam 18.30. Jadi kita menggunakan budaya-budaya khususnya umat yang berdomisili di Kota Makassar, juga ada dari Minahasa Manado, dari suku Toraja, Bugis dan lain sebagainya. Jadi kebetulan Paskah ini kita mengambil inkulturasi Minahasa. Kalau ya, jumlah umat untuk hari ini kami prediksi sekitar 4.000 sampai 5.000. Ya, jadi memang puncaknya itu pada saat Jumat Agung itu sekitar 7.000-an. Ya, nah untuk Sabtu Suci kemarin juga sekitar 6.000-an. Lalu Paskah ini karena terbagi dua misa, ya, jadi sepertinya terbagi 5.000-an. Pagi ini 4.000 sampai 5.000. Ya. Bu, bisa Baik, di awal tadi itu kita masih masuk kepada upacara cahaya, ya. Upacara cahaya itu bagaimana kita menyambut dari kekelaman, dan setelah kita punya dosa-dosa yang lama, kita hadir melalui simbol lilin terang, Kristus cahaya dunia yang bangkit, ya, dan kita bersorak-sorai karena Kristus sudah bangkit, sehingga kita juga harus bangkit ke hidup yang baru. Kita memulai lagi babak baru kehidupan. Lalu tadi berjalan pada saat upacara cahaya 3 kali, ya, diangkat simbol lilin cahaya terang itu. Lalu kita tadi seperti biasa alurnya, lalu masuk ke upacara janji baptis. Janji baptis kembali lilin-lilin umat juga disiapkan, dinyalakan, dan kita mengucapkan janji baptis saat kita pertama kali dibaptis dan mengingatkan kita juga kembali sebagai umat Katolik janji baptis kita bersama. Lalu masuk ke liturgi seperti yang lain, liturgi persembahan Ekaristi, dan setelah itu selesai tadi di penutup. Bu, terakhir mungkin makna dan pesan dari Paskah tahun ini seperti apa, Bu? Ya, pesan, ya, dari Paskah tahun ini, mari kita bersama-sama, kita saling memaafkan, ya, kita dari dosa-dosa kita yang telah lama, dan kita juga harus menjadi berkat bagi sesama, melayani dengan penuh cinta kasih, ya, karena ini semua juga berkat ini, ya, seperti kepanitiaan ini adalah wujud dari cinta kasih dari kebersamaan seluruh umat dan juga para donatur, ya, bersama pastor paroki kami juga ada pastor vikaris, ya, seluruh panitia, wakil dewan pastoral itu bersama-sama mewujudkan melalui kasih, sehingga itulah inti maknanya untuk selalu mengingat dan saling menolong satu sama lain untuk mewujudkan perayaan Paskah ini. Jadi kita mohon maaf lahir juga, dan kita bangkit bersama-sama untuk memasuki lagi tahap kehidupan baru dengan damai, penuh sukacita Paskah. Para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.